Kamu yakin mau bawa dia pulang? Aku nggak mau ada sesuatu yang lain terjadi lagi sama dia, Nu. Tapi kali ini aku bisa pastikan, nggak ada yang berani macam-macam lagi. Niko menggeleng keras. Sorry to say, kita nggak tahu niat hati seseorang. Jadi lebih baik aku berjaga-jaga sebelum terjadi lagi hal seperti itu. Menghela nafas, Keanu akhirnya mengangguk. Percuma dia membantah keinginan Niko yang keras kepala. Bukannya damai, bisa-bisa mereka bertengkar kalau Keanu bersikukuh atau sama kerasnya dengan Niko. Tapi gimana caranya kamu menyembuhkan dia? Keanu menatap Niko penuh tanya. Niko mengedikkan bahu. Nanti juga lama-kelamaan sembuh sendiri. Keanu tak menanggapi jawaban Niko dan memilih menghampiri Leka yang duduk gelisah di sofa ruang utama. Leka menatapnya sesaat dengan tatapan yang tampak sayu. Maaf, liburan kamu jadi terganggu. Aku nggak tahu kalau akhirnya akan kayak gini. Sekarang pulanglah, itu jauh lebih aman. Leka berusaha menyunggingkan senyum yang dipaksakan lantas mengangguk. Terima kasih, ucapnya. Usai memastikan pelayan mengangkut semua barang-barang mereka, Niko merengkuh bahu Leka, membawanya masuk ke dalam mobil. Farel dan Feby sempat berpamitan padanya dengan perasaan khawatir sebelum akhirnya kendaraan yang dikemudikan Niko melaju keluar dari halaman resort tersebut. Leka sempat menangis karena trauma diculik oleh Rian, tapi beruntung Niko dapat menenangkannya bahwa kini dia sudah aman. Paman, rintih Leka memeluk dirinya sendiri yang terasa semakin meremang. Tolong aku, rasanya aku mau mati. Tangan perempuan itu mengusap-usap dada, leher, dan lengan. Sentuhannya tangannya sendiri saja sudah membuat ia kegerahan. Mendengarnya, jemari Niko menyukai rambutnya gusar, berusaha memfokuskan diri pada kemudi. Bertahan Leka, kendalikan diri kamu. Leka menggeleng pelan. Nggak bisa, aku nggak tahan lagi, tolong aku. Entah sejak kapan Leka melepas seatbelt, ia beringsut mendekati Niko dan berkelayut di lengan kekar itu. Wajahnya bersandar di dadanya sang paman sambil mengenduskan hidung, menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang membuat Leka semakin terbuai. Aku suka parfum kamu, wanginya gak berubah dari dulu, dan aku selalu suka, bisik Leka seraya melarikan jari jemarinya di perut Niko. Niko menelan ludah. Ia berjuang keras mengendalikan keinginannya yang sudah melambung naik, bahkan sejak saat di resort. Leka, please, geram Niko. Kembali ke tempat duduk kamu. Aku lagi nyetir. Niko merasakan wajah Leka terbenam. Nafas hangat dengan membuat Niko bersuara. Jantungnya berdentam dan tubuhnya panas dingin. Genggaman tangan Niko mengerat pada kemudi. Sudah lama ia tak merasakan wanita. Lalu kini, keponakan yang begitu ia cintai dan ia damba itu malah bersikap agresif pada dirinya yang telah lama gersang. Tak pernah Niko sepanas dingin ini ketika bersama seorang perempuan. Biasanya ia tak pernah suka jika wanita mendominasi dirinya, tapi lain halnya dengan sekarang. Dan ketika bersama Leka lah jantungnya memukul-mukul dadanya begitu keras. Leka, dengarkan kata-kataku. Kembali ke tempat duduk kamu, oke? Pinta Niko dengan tenggorokan tercekat. Aku bisa saja balik menyerangmu, tapi nggak dalam keadaan kamu kayak begini. Niko memang menginginkan Leka, bahkan sejak dulu ia selalu bermimpi memenjarakan dan membuat Leka tak berdaya di bawah kuasanya. Tapi bukan dalam keadaan Leka seperti sekarang. Niko tak mau memanfaatkan kondisi Leka untuk menyenangkan keinginannya. Ia ingin mereka melakukannya suka sama suka dan dalam keadaan sadar. Walau dulu Niko mengambil mahkota keponakannya ini dalam keadaan mabuk
dan Niko sempat hampir menyerangnya lagi saat Laika mabuk. Saat mengaku Feli adalah anaknya, Niko anggap itu sebagai kesalahan karena dirinya tak bisa mengendalikan diri. Tapi aku suka, rengek Laika. Akal sehat perempuan itu menipis berganti dengan keinginan yang menggebu-gebu, dan bersama juga berdekatan dengan Niko. Seperti ini membuatnya terasa aman. Niko terpaksa mendorong perlahan tubuh Laika kembali ke tempat duduknya. Bibir Laika mengerucut, dan sialnya Niko menyukai ekspresi tersebut. Bibir merah alami Laika memanggil-manggilnya untuk masuk. Niko menggeleng dan fokus lagi dengan kemudi. Paman, suara Laika kembali terdengar. Kedua kakinya naik ke atas kursi dan menenggelamkan wajah di atas lututnya. Jemarinya menjambak keras rambutnya saat ia merasa semakin frustasi. Mata Niko terpejam. Sesaat kemudian tanpa aba-aba dia membanting setir ke arah kiri dan menghentikan laju kendaraannya di tempat sepi. Melepas seatbelt, Niko membuka pintu dan memutari bagian depan mobil. Ia lantas membuka pintu penumpang dan memangku Laika keluar dari sana. Laika tak protes. Kedua tangannya mengalung Niko dan melesakkan wajah. Kembali mengendus aroma bercampur parfum khas pamannya itu. Panas, lirik Laika lagi yang terlihat semakin tersiksa. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Otaknya tak mampu lagi berpikir jernih. Yang ia pikirkan sekarang adalah cara untuk keluar dari rasa yang begitu menyiksa ini. Niko yang berada di ujung pertahanannya merasa gelisah. Jemarinya terselip di antara helaian rambutnya dan menariknya sedikit kasar, membuatnya semakin berantakan. Perempuan itu menggigit bibir bawahnya begitu kuat, sedangkan matanya terpejam. Niko yang melihatnya, pertahanannya seketika runtuh. Saat itu juga ia menarik tengkuk Laika, dan Niko pikir lebih baik ia yang menggigit bibir bawah itu daripada Laika menggigitnya sendiri. She's not a good. Niko tahu itu, tapi naluri menuntun Laika hingga mampu mengimbangi bunyi klakson mobil di belakang. Mereka membuat Niko terperanjat. Niko menjauhkan dirinya dari Laika dan melihat lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Sorry, Laika, tunggu sebentar lagi, bisik Niko ketika ia melihat ekspresi Laika tampak seperti memprotesnya tak suka. Menginjak pedal gas dalam-dalam, Niko melajukan kendaraannya, dan tak lama kemudian ia masuk ke area hotel. Mobilnya kini memasuki basement. Laika kembali menaikkan kedua kakinya ke atas kursi, membuat rok selututnya menampakkan tak ada seorang pria pun yang akan mampu bertahan melihat pemandangan menggiurkan itu. Bagaimanapun Niko adalah pria normal, apalagi tak ada hubungan darah di antara mereka berdua. Keinginan Niko semakin membumbung tinggi dan rasanya begitu menyiksa. Niko tak bisa mengendalikan diri. Ia dan Laika sama-sama tersiksa. Lelaki itu memarkirkan mobilnya di tempat yang cukup sepi, lalu memasang rem tangan tanpa mematikan mesin. Ia melepas seatbelt dirinya, lalu mencondongkan badan ke hadapan Laika. Kita mau kemana? Tanya Laika yang semakin meremang, merasakan Niko begitu dekat. Saat lelaki itu melepas seatbeltnya, tanpa sadar lengan Laika menarik Niko, dan Niko tersenyum samar lalu balik memberi singkat. Ibu jarinya mengusap-usap pipi Laika sambil menatap matanya lekat. Aku harus menolongmu lagi, tapi maaf, aku gak tahan kalau harus nunggu sampai di kamar hotel. Suara Niko terdengar serak dan berat. Cepatlah,
aku makin tersiksa. Suara Laika lagi-lagi di sisa kesadarannya. Wajahnya pucat dan sorot matanya tak fokus, membuat Niko merasa khawatir dan berkeinginan. Dalam waktu bersamaan, lelaki itu memundurkan kursi yang ia duduki di belakang kemudi, lalu menyatukan dan tangannya bergerak seduktif pada ia bisa merasakan Laika menegang. Dengan perlahan Niko membantu Laika agar berpindah posisi duduk saling berhadapan. Niko mengulum senyum, matanya takjub memperhatikan bagaimana cantiknya keponakan yang tak lagi kecil ini. Keponakan hanya status, karena nyatanya Laika adalah wanita dewasa yang mampu membangkitkan nalurinya sebagai seorang pria. Why are you so beautiful? Bisik Niko sembari melepas sederet tanpa benar-benar membuat Laika curang. Kemana aja kamu selama ini? Laika menggerutu, dengar bibir mengerut. Niko terkekeh. Ia yakin kalau Laika sedang dalam keadaan sadar sepenuhnya. Dia akan malu karena bersikap manja seperti ini. Aku tahu, dari dulu aku tahu kalau kamu cantik. Makanya aku selalu ketus sama kamu. Karena kalau nggak begitu, aku nggak yakin bisa menahan diri untuk nggak memangsamu, Laika. Niko tak memberi kesempatan pada Laika untuk menjawab, karena detik berikutnya ia kembali menyambar. Panas di tubuh Laika semakin menjadi. Ia tak mampu menolak Niko. Aliran panas di sekujur tubuhnya membuatnya makin tersiksa. Lehernya terasa tercekik, hingga satu-satunya yang terbayang di benak Laika adalah mereka berdua. Namun di sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis, Laika merasa ragu dan khawatir. Dengan cepat ia melepas. Bolehkah kita? Tanya Laika dengan raut wajah mengkhawatirkan. Niko tak kuasa melihat Laika terus-menerus tersiksa. Kita sudah pernah melakukannya, Laika. Sekarang kita akan sama-sama saling menyembuhkan. Kenapa? Kamu ragu? Tanyanya sembari mengelus pipi Laika yang membuat wanita itu bersuara, bahkan hanya paman dan keponakan hanya sebagai status. Kita nggak ada hubungan darah sama sekali. Sekarang aku nggak peduli lagi dengan batasan itu. Di sisa-sisa akal sehatnya, Laika tertegun. Niko, ya, mulai sekarang panggil aku begitu seperti dulu, tanpa diduga. Laika kembali mereka dengan penuh semangat. Jantung Laika berdetak cepat. Rasa tersiksa di dalam dirinya perlahan-lahan berganti dengan rasa asing ketika diri mereka berdua yang terasa begitu menyenangkan hingga Laika tak ingin berhenti. Di lain pihak, Niko merasa bersalah sebab dirinya lah yang telah menghancurkan masa depan Laika dengan merenggut kesuciannya di masa lalu tanpa dia sadari. Namun di sisi lain ia merasa senang ketika peluang untuk menjadikan Laika sebagai miliknya semakin besar. Niko bertekad akan membuat Laika menjadi miliknya, menjadikan sebuah keluarga kecil dengan kehadiran Feli. Walau rintangannya tak mudah, akan ia hadapi apapun resikonya. Apa seperti ini juga aku melakukannya dulu? Tanya Niko dengan nafas terengah. Laika menggeleng lemah, lebih kasar. Mendengar Laika yang berkata jujur, Niko pun tersenyum lalu memperhatikan wajah Laika dengan tatapan sayu. Aku akan berusaha menggali memori malam itu, Laika. Berusaha sampai aku ingat. Laika yang masih diliputi keinginan itu sempat terdiam sejenak. Dipandanginya Niko beberapa saat. Hatinya menghangat mendengar pengakuan lelaki itu. Ia lantas tersenyum dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Hingga perasaan tersiksa yang semula mendera Laika sampai ia mengira akan mati berubah menjadi sebuah yang tak bisa ia jabarkan dengan kata-kata. Lalu beberapa saat kemudian Laika terasa lemah dan ambruk
ketika keduanya telah sama-sama mencapai puncak nirwana. Setelah beberapa saat menenangkan diri dalam pelukan Niko, barulah Leka sadar akan apa yang telah mereka lakukan barusan. Dia terkejut ketika menyadari sesuatu. Apa yang sudah kita lakukan? Gumam Leka dengan panik. Mbak, bagaimana kalau aku hamil? Niko menempelkan telunjuknya di bibir Leka dan menatapnya lembut, lalu meraih tangan Leka dan memberi kecupan di punggung tangannya. Sebelum akhirnya Niko mendekap wanita itu erat. Apapun yang terjadi nanti, kamu hamil atau enggak, aku akan tetap berusaha menjadi kamu milikku Leka, hanya milikku. Tapi nggak akan semudah itu, tukas Leka dengan perasaan yang mendadak kesal. Niko memejamkan mata sejenak. Aku tahu, lirihnya, mendapatkanmu pasti nggak akan mudah. Aku perlu berjuang keras untuk mendapatkan restu dari keluarga kita.